Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordi Boynando Sitanggang dengan NIM 2003401051067 dari Prodi Agribisnis kelas C Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember. Adapun kegiatan berikut saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar teknologi mekanisasi pertanian. Adapun alat yang akan saya jelaskan atau dokumentasikan yaitu alat mesin pemanen tanaman padi, di mana nama alat ini yaitu Yanmar AW70. Di mana kegunaan alat ini itu untuk memotong atau memanen lebih bersih, dan alat ini saat ini sudah sering sekali digunakan oleh para petani. Karena selain cepat, kebersihan padi juga terjamin dan diam. Adapun spesifikasi dari Yanmar AW70 ini yaitu modelnya atau namanya AW70. Dimensi panjangnya 5030, lebarnya 2662 dan tingginya 2790 mm. Berat 2995 kg. Adapun tipe penggerak atau motor penggerak yang ada pada AW70 yaitu tipe 4 langkah 4 silinder berpendingin air. Tenaga maksimum 70 sampai 2500 HP per RPM, kapasitas tangki bahan bakar 90 liter. Sistem startnya elektrik starter, maksudnya dihidupkan dengan secara starter. Adapun bagian transportasi pada mesin Yanmar AW70 yaitu cara mengatur kecepatan, ada HSD. Pemindahan tingkat kecepatan, ada 3 tingkat perubahan kecepatan. Yang pertama rendah, standar, dan tinggi. Bagian permanen yang ada pada mesin pemanen padi Yanmar AW70 yaitu lebar atau ujung pemisah batang padi 2060, tipe perangkat permanennya penggulung kali rumah pengumpulan. Lebar atau pemotongnya 75,8 mm. Lebar antar ujung pemisah batang padi 2060. Jangkauan tinggi pemotongnya 50 sampai 1165 mm. Lebar pemotong aktualnya 1800 mm dan rod atau penggulung 1895 mm. Adapun bagian perontokan pada mesin Yanmar AW70 ini, rotor depannya diameter kali panjang 400 kali 520 mm dan rotor perontok diameter kali panjang 640 kali 1800 mm. Sistem pengampunan luas saringan atau concave 1,7 mm. Tangki penampung gabahnya atau buah sama dengan 2 buah. Kapasitas pengampung gabah ada 490 liter. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mesin Yanmar AW70 yaitu mesin pemanen padi. Yang pertama, mesin panen padi kombinasi Yanmar AW70 ini menampilkan salah satu mesin pertanian dengan kecepatan tinggi. Mesin panen padi kombinasi AW70F merek Yanmar melakukan panen tidak hanya dengan kecepatan tinggi, tapi juga lebih efisien, memastikan panen berlimpah bahkan dengan kondisi batang padi yang roboh. Dimana kita ketahui kalau pada musim angin pasti para petani padinya banyak yang bertumbangan. Namun dengan menggunakan alat ini, semua padi yang tumbang pun dapat dipanen dengan cara efisien. Oleh karena itu, pada saat sekarang ini banyak petani yang menggunakan alat mesin pemanen padi ini. Yang kedua, tenaga besar dan irit bahan bakar. Dia lengkapi dengan mesin 4 silinder dengan volume silinder sebesar 3318 cc, memberikan tenaga yang besar dan efisiensi pembakaran yang sangat baik, dan dengan sistem pengabutan langsung dan mengkonsumsi
lebih sedikit bahan bakar, serta memiliki daya tahan mesin yang bagus dan kinerja mesin yang kuat, membuat kinerja mesin menjadi lebih baik dan sangat menguntungkan bagi petani. Yang ketiga, dapat bekerja lebih lama dalam satu hari. Dengan kapasitas tangki bahan bakar yang besar yaitu 90 liter serta pemakaian bahan bakar sebanyak 10 liter per jam atau 19 liter per hektar sesuai hasil laporan lembaga pengujian pemerintah, sehingga mesin dapat bekerja lebih lama tanpa harus berhenti untuk isi ulang bahan bakar dan waktu untuk panen menjadi lebih cepat dan efisien. Efektif bekerja di lahan basah. Dengan lebar 500 mm dan panjang 1640 mm, roda crawler karet hanya mengarahkan relatif kecil tekanan pada tanah, sehingga mesin kombine dapat dengan mudah bekerja di lahan basah atau berlumpur. Tidak hanya melindungi gearbox dari kotoran, tinggi jarak terendah dengan tanah juga memudahkan untuk berpindah antara petak sawah dan menjamin kinerja yang konsisten dalam lahan yang basah atau berlumpur. Dengan menggunakan mesin pemanen padi yaitu Yanmar AW70, hasil panen padi yang diterima atau diperoleh oleh petani itu cukup melimpah dan cukup besar, di mana hasil panen menjadi lebih bersih. Dengan sistem 2 kali proses perontokan, kombinasi antara rotor depan dan rotor perontok adalah desain yang eksklusif agar menjadi lebih maju dan akurat dalam operasi, dan sinkronisasi menjadikan hasil panen menjadi lebih bersih. Jadi pada alat ini terdapat rotor depan dan rotor perontok, di mana rotor perontok akan merontokkan padi yang dipanen dan masih diolah oleh rotor depan, di mana rotor depan ini yang nantinya akan membersihkan bagian padi yang masih ada batang-batang padinya, sehingga hasil panen padi menjadi lebih bersih dan lebih banyak. Kemampuan memotong posisi rendah maka efektif untuk padi yang roboh atau rebah. Alat pemotong dapat disesuaikan dengan fleksibel agar mudah mengambil padi yang roboh rebah, sehingga gabah yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Jari-jari penggulung reel tine yang dapat disesuaikan sehingga efektif untuk padi yang roboh. Seperti yang nanti saya munculkan gambarnya. Berkat penyesuaian yang luar biasa, jari-jari penggulung mampu bergerak turun dari 50 mm di atas tanah, memaksimalkan untuk mendapatkan padi yang roboh. Lebih lanjut, panjang penggulung adalah 1895 mm, stabil untuk mengambil padi yang roboh atau rebah ke alat pemotong, sehingga meningkatkan produktivitas menjadi lebih baik. Jadi cukup sekian dokumentasi alat mesin Yanmar AW70 yang dapat saya jelaskan. Nanti saya kirim bentuk atau foto spesifikasi dan foto alat-alat yang ada pada mesin Yanmar AW70. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada Ibu Tidar selaku dosen dasar-dasar teknologi mekanisasi, dikarenakan saya tidak langsung mempraktekkan atau menggunakan alat mekanisasi tersebut. Ada 2 faktor yang membuat saya tidak menggunakan alat tersebut. Yang pertama, dikarenakan tidak ada musim panen padi di daerah Jember atau daerah saya saat ini. Dan yang kedua, alat tersebut merupakan alat yang berupa kendaraan. Jadi saya sendiri belum terlalu bisa mengendarai alat itu. Bisa dikatakan masih ada ketakutan dalam diri saya untuk menggunakan dari alat itu. Sehingga saya hanya mampu mendokumentasikannya atau menjelaskan spesifikasi alat itu dengan cara mempresentasikan setiap bahan-bahan atau alat yang ada pada alat tersebut. Cukup sekian tugas yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.